Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram, kecuali ya calon penerima bansos dan bahkan beasiswa itu akan divasektomi lebih untuk melaksanakan program KB, karena program KB di Jawa Barat ini dianggap kurang berhasil, ya gitu. Nah, jadi kemarin MUI ikut hadir dalam rapat Zoom, yang hadir langsung Pak Ketua Umum. Nah, jadi gini, vasektomi ini sudah difatwakan oleh MUI. Malah fatwa awal itu tahun 1979. Waktu itu vasektomi tubektomi ya masih konvensional. Kemudian tahun 2012 keluar lagi fatwa yang baru karena perkembangan vasektomi yang sudah lebih menggunakan sains, ya, teknologi. Tapi intinya tetap ya hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram, kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal, ya. Pertama ya untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat gitu. Jadi kalau vasektomi itu dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh gitu kan. Yang kedua, tidak menimbulkan kemandulan permanen gitu. Dijamin enggak orang yang divasektomi itu tidak mandul selama-lamanya gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi. Rekanalisasi itu kan disalurkan kembali, ya kan. Vasektomi itu katanya ya diikat gitu kan. Kemudian bisa enggak nanti satu saat dibuka lagi, sehingga si yang divasektomi itu kan dalam laki-laki, ya, itu bisa normal, senormal-normalnya gitu. Kemudian tidak menimbulkan bahaya mudarat, umpamanya ya orang harus divasektomi gitu, tapi nanti si istrinya akan menimbulkan sakit atau bagaimana gitu, ya, pokoknya madarat lah, itu yang tidak boleh. Kemudian terakhir, jadi program vasektomi ini tidak dimasukkan dalam program dan metode kontrasepsi yang dianggap mantap gitu, ya. Jadi dianggap yang paling baik, yang paling bagus, sehingga menjadi pilihan utama gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi 5 hal ini ya tidak boleh gitu kan. Oke, setelah dinyatakan haram oleh MUI, mungkin sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat? Ya, belum. Jadi kami belum dapat pemberitahuan kembali. Yang jelas itu kemarin udah disampaikan, ya, karena yang hadir dalam rapat Zoom itu Pak Ketua Umum langsung udah disampaikan. Kami tidak tahu apakah kepala-kepala dinas yang rapat kemarin itu udah nyampaikan ke Pak Gubernur atau belum gitu. Kalau Pak Gubernur udah mengetahui, umpamanya diperlukan ketemu dengan MUI, mangga kami menunggu. Itu kan akan lebih bagus, ya, kalau ketemu dulu, karena ini menyangkut hukum Sebelumnya agama. Sudah berkoordinasi belum, Pak? Belum. Dari gubernur dengan MUI? Belum. Justru kami waktu beliau begitu dilantik, kami kan ngirim surat ingin ada audensi, ingin ketemu. Sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Jadi menurut saya kalau hal-hal yang menyangkut hukum, ya, atau menyangkut hal-hal yang sifatnya perlu melibatkan berbagai pihak, mestinya Pak Gubernur itu banyak melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Contoh umpamanya ini masalah agama, ya, mestinya dengan MUI dulu. Kalau kami kan terbuka, mau dipanggil, mau diundang, mangga gitu. Kami kan mitra strategis pemerintah gitu kan. Jadi dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah
Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya. Berarti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan ya jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. Tapi kami juga nanti mau mengajak Pak Gubernur, ayo kita cari jalan keluar supaya KB di Jawa Barat ini berhasil gimana gitu. Karena itulah makanya dalam fatwa itu ya, ini ada rekomendasi kami ya, di antara nih perlu ada edukasi pada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jadi cara apa, mari kita ini sepanjang itu dalam koridor syariah gitu. Jadi seharusnya ini dibatalkan atau seperti apa nih Pak untuk Nah ini kan kita juga belum tahu ya apakah Pak Gubernur itu sudah mengambil keputusan atau belum gitu. Itu kan baru gagasan beliau itu, karena mengambil keputusan beliau itu kan gitu, kelihatannya ya belum melibatkan pihak lain. Contoh umpamanya anak nakal dimasukkan ke barak militer. Kalau menurut saya belum bisa masuk pada setuju dan tidak. Tapi menurut saya sebaiknya Pak Gubernur itu tanya kepada ahli pendidikan, gitu kan. Kan banyak ahli-ahli pendidikan gitu, perguruan tinggi, UPI umpamanya. Ya MUI juga mangga mau dilibatkan gitu. Baru nanti beliau keluarkan kebijakan kan gitu ya menurut saya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga bahaya vasektomi hingga diharamkan di sini apa sih? Ya pertama itu kan memutus ini fitrah manusia ya. Itu. Ini kaitan dengan HAM nanti, bukan hanya dari MUI. Kelompok HAM nanti bisa menggugat. Ini HAM yang penting ini ya, karena hak orang kan untuk karena vasektomi itu kan diputus Pak di apa namanya, sedangkan menurut dokter itu Pak rekanalisasi juga belum ada jaminan. Walaupun itu dibuka, apa dia bisa merasakan normal lagi atau tidak gitu Pak. Itu kan melanggar hak asasi. Gitu. Beda dengan KB perempuan. Kalau KB perempuan kan enggak. KB perempuan tuh nggak menginikan hak asasi. Kalau ini dipotong namanya juga, bukan dipotong ininya ya, apa namanya itu bukan, tapi salurannya, kanalnya itu.